Eh, Halo semuanya, kenalin nama aku Safira Kamila Putri dengan NIM 2404060035. Di sini aku akan membahas tentang reaksi substitusi nukleofilik SN1 dan SN2 mulai dari perbedaan konsep, mekanisme, sampai analisis hasil reaksi. Nah, yang pertama itu ada perbedaan utama antara SN1 dan S2 itu terletak pada mekanisme reaksinya, yang dimana SN1 itu berlangsung dalam 2 tahap, yaitu pembentukan karbokation terlebih dahulu, kemudian diserang oleh nukleofilik. Sedangkan SN2 hanya 1 tahap, dimana nukleofil itu langsung menyerap sambil gugus pergi keluar secara bersamaan. Nah, dari segi laju reaksinya itu SN1 hanya bergantung pada konsentrasi substrat, sedangkan SN2 bergantung pada substrat dan juga nukleofilik. Nah, SN1 itu lebih mudah terjadi pada substrat tersier karena karbokationnya lebih stabil, sedangkan SN2 itu lebih mudah pada substrat primer karena hambatan steriknya kecil. Nah, pada SN1 itu kekuatan nukleofilnya itu tidak terlalu berpengaruh, sedangkan pada SN2 itu nukleofilnya harus kuat agar bisa menyerang karbon secara langsung. Nah, SN1 itu biasanya terjadi dalam pelarut polar protik seperti air atau alkohol, sedangkan SN2 itu lebih cocok dalam pelarut polar aprotik seperti DMSO atau asetat. Nah, SN1 itu melibatkan pembentukan karbokation sebagai intermediate, sedangkan SN2 itu tidak terbentuk karbokation. Dari segi stereokimianya itu SN1 menghasilkan campuran atau rasimisasi, sedangkan SN2 itu menghasilkan inversi konfigurasi karena serangan dari belakang. Oke, kemudian lanjut ke soal yang 2A ini, yang dimana soalnya terbutil bromida plus air. Yang dimana reaksi ini tuh kemungkinan besar SN1 karena substratnya tersier dan nukleofilnya tuh lemah, yaitu air. Jadi yang pertama itu belum keluar membentuk karbokation, lalu air menyerang dan terakhir itu terjadi deprotonasi, yang dimana produk akhirnya itu adalah terbutanol. Selanjutnya dari soal 2B itu ada benzil klorida plus metanol, yang dimana ini juga SN1 karena posisi benzil sangat stabil akibat resonansi cincin benzena, yang dimana produk yang terbentuk adalah benzil metil ester. Jadi walaupun ada cincin benzena, itu justru reaksi makin cepat karena stabilisasi karbokation. Tentunya ada soal yang 2C itu kita mau urutkan SN1, yang dimana urutan ditentukan itu dari stabilisasi karbokation. Yang paling reaktif itu adalah benzil klorida karena resonansi, lalu ada terbutil, kemudian sekunder, dan terakhir primer. Selanjutnya ada soal 2D, ini tentang stereokimia SN1. Karena terbentuknya karbokation yang planar, nukleofilnya itu bisa menyerang dari 2 sisi. Akibatnya terbentuk campuran enantiomer atau rasimisasi. Selanjutnya soal yang ketiga B itu ada benzil bromida plus CN minusnya, dimana ini cenderung SN2 karena nukleofilnya kuat dan struktur tidak terlalu terhalang. Yang dimana produk yang terbentuk adalah benzil nitril. Selanjutnya soal yang ketiga C itu juga mengurutkan SN2, dimana SN2 itu dipengaruhi oleh hambatan sterik, yang dimana semakin kecil molekul semakin cepat reaksinya, dimana pertama itu ada soal yang ketiga D itu tentang sikloheksana, yang dimana konformer dengan posisi aksial itu lebih reaktif karena kemungkinan serangan dari belakang. Juga soal yang 3E inversi konfigurasi, yang dimana reaksi ini itu SN2, jadi terjadi inversi konfigurasi dari S menjadi R, jadi R menjadi S. Jadi kesimpulannya itu SN1 itu mempengaruhi stabilisasi karbokation, sedangkan SN2 dipengaruhi hambatan sterik. Perbedaan ini juga menentukan mekanisme dan stereokimia produk. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf.